Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan lanjut ya di conditional and looping. Nah, kita mulai dari the if statement. Jadi kita pakai yang namanya perulangan ya. Di JavaScript yang di siapa di Wither School itu juga ada yang namanya perulangan. Mana ya, perulangan itu? Ini kalau kalian mau baca-baca juga bisa di sini. Jadi ada loop untuk masuk, loop untuk dari, loop untuk sementara, istirahat, iterable, set, metode peta, jenis JS, konversi, dan disrupsi. Tapi karena di Sollearn itu mungkin lebih sederhana ya, jadi kita pakai Sollearn aja ya. Ini ya, if statement, jadi kondisi ya, conditional statement. Jadi often when we write, ketika kita nulis kode, kita mau untuk menjalankan beberapa aksi ya dengan beberapa kondisi, dan di sini kita pakai yang namanya eh, conditional statement, yang mana ada beberapa eh, apa namanya, there are bunch of different condition, maksudnya ada beberapa kondisi yang berbeda ya untuk mengcover semuanya. Tapi kita mulai menggunakan salah satunya yang paling berguna, yaitu if ya. Ketika kita menjalankan if, itu spesifikasi ini ya, ngeblok ya, itu ini if condition. Nah, kondisi ini kita bikin kondisinya itu apa, dan yang bawahnya adalah statement. Nah, statementnya itu gimana, seperti itu. Nah, ini the statement will be executed in the specific kondisi, jika dia itu bernilai benar ya. Kita bisa lihat di kodenya di sini. Nah, ini ya. Nah, ini ya, var number 1. Apakah if my number 1 itu lebih kecil dari 10? Kalau benar, maka JavaScript itu mudah ya dipelajari ya. Nah, seperti itu. Nah, ini if itu berarti if. Oke, if variabel 1 lebih besar dari variabel 2. Oke, the if statement. Nah, di sini ada beberapa detail yang ada di dalam if statement. Nah, di sini ada example untuk ketika ada false condition, artinya ketika ada kondisi salah, kita pakai yang namanya enggak, masih sama ya. Nah, ini ketika my number itu lebih ketika my number 1, kondisi pertama itu lebih besar dari kondisi kedua. Nah, if is in lower letter atau uppercase letter, itu ketika kita pakai if ini, if kecil sama if besar, nah if besarnya itu tidak bakalan berjalan ya. Ini what happen, nah ini. Nah, the code does nothing and move to the next section. The code execute will be stopped. The execution. uh, stay. Oh, berarti leave. Jadi salah ya. Nggak bisa ya. You have heard again. Refill. Yes, nggak usah lah ya. Jadi gini, the if statement itu gimana, terus the else if statement itu gimana. Seharusnya nggak bisa jalan sih. Hmm.
Seharusnya nggak bisa jalan ini ya, the if statement. Ini kan gini kan. Sama ini, terus ini. Cek. Little more detail. This is an example of a false condition. Oh, ini. Because the condition evaluated to false, the alert statement gets skipped. Artinya di skip ya dia. Nah ini karena kondisi bernilai salah, pernyataan peringatan dilewati dan program dilanjutkan dengan baris setelah kurung kurawal penutup pernyataan if. Jadi dia itu masih dijalankan, tapi dia itu ini berarti the code does nothing and move to the next section. Seperti itu. Oke, benar ya berarti. Oke. Terus kemudian apa ya? Assignment comparison logic start. The else statement. Else statement itu artinya ketika salah ya. Ketika kita ini ya. Nah, ada if, ada else. Ketika else if itu eksekusinya bernilai benar tapi dia itu yang di expressionnya itu bernilai tidak, maka yang dijalankan ini selanjutnya yaitu else. Else itu ketika kondisinya bernilai salah atau false. The else statement is created to do what? Nah ini menjalankan JavaScript something if the conditional is false. Nah ini ya. The else statement. Nah, ini ya, if dan else itu berjalan bersamaan ya. Jadi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sebenarnya bisa sih sebenarnya berjalan sendiri, tapi lebih enak berjalan bareng ya, if sama else ini. Nah ini ya. This is my first condition dan ini adalah kondisi kedua. Oke, if sama else. Oke. Oke, terus kemudian ada if ini, ada else if do while break condition and continue ya. Nah ini else if dijalankan ketika ini ya, kita sudah ngelihat else. Nah, we vision if time to meet else if. Artinya else if itu artinya kondisi ya, kondisi baru ya. Jadi dia itu dijalankan setelah if ya, if kemudian else if, kemudian yang terakhir adalah else. Kenapa else if ini dijalankan pertama kali, kenapa enggak else duluan? Karena ini ya, jadi setelah if ini ada else if. Jadi else if ini adalah kondisi tengah-tengah ya, atau kondisi di mana dia itu nggak bernilai 0 dan nggak bernilai 1. Jadi kondisi yang sangat kondisi tengah lah dia itu kalau ngelihatnya. Jadi dia nggak langsung ke kondisi 0.
atau false itu enggak. Jadi dia itu ada di kondisi tengah-tengah. Bisa dibilang dia itu kayak apa ya? Kayak kata-kata insya Allah lah. Nah, ini else if itu kayak gitu. Kalau di agama Islam ya seperti itu. Kalau di bahasa Indonesia apa ya kalau kita tengah-tengah itu? Nah, ini ya. If itu adalah yang dijalankan pertama kali. Nah, else if itu dijalankan di tengah-tengah. Dia antara kondisinya dia benar. What keyword is used to execute something if all the other condition are false? Jadi dia pakai what keyword is used to execute something if all of the condition are false? Berarti else ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Else if the final else block with be executed when none of condition is true. Jadi tidak semua benar ya. Ini ya. The result ini you can write as many else if statement as you need. Jadi kamu bisa pakai lah else if itu sesukamu. If kemudian ini else if. Lanjut switch statement. Nah, switch statement itu hampir mirip dengan nah ini dia itu ber dia ini itu ya tergantung case-nya atau kondisinya ya. Case itu apa sih? Jadi switch ini makanya case ya. Nah ini, namun bagaimana jika kita itu perlu menguji beberapa kondisi dalam kasus tersebut? Menurut pernyataan if else itu untuk setiap kondisi itu mungkin bukan solusi yang terbaik ya. Sebaliknya, kita dapat menggunakan pernyataan switch untuk melakukan tindakan berbeda berdasarkan kondisi berbeda. Nah, kondisi berbeda ini bisa kita lihat di sini ya, yaitu ini ya. Case-nya N1, statementnya apa? Case 2, case N2 itu statementnya apa? Kemudian defaultnya statementnya apa? Nah, jadi dia itu mencari yang sesuai atau match. Nah, ini ya, mengevaluasi ya. Ini ya. Jadi ekspresi switch itu dievaluasi satu kali. Ketika nilai ekspresinya itu dilihat dan dibandingkan itu pada setiap kasus itu sesuai dan jika ada kecocokan maka blok kode itu yang akan dieksekusi. Nah, ini untuk switch. Nah, ini the switch statement can be used to replace multiple if else statement ya. Jadi banyak apa namanya if else itu artinya benar atau salah ya, artinya kondisi yang berbeda-beda ya, maksudnya kondisi yang banyak dijadikan satu pakai switch. Nah ini, how many case statement are usually used? Nah, berapa banyak sih sebenarnya ini switch ini bisa dipakai? Nah, nah ini kamu bisa pakai seberapa banyak yang kamu butuhkan seperti itu. One for each possible answer, maksudnya sebanyak-banyaknya yang kamu butuhkan. The big keyword. Nah ini so we have learned ini ya. Nah, kode block put we want not, kita nggak tahu to test block the break keyword essential switch the switch statement off, artinya dia itu menghentikan prosesnya. Nah, ini ya.
Jadi kita telah mempelajari pernyataan switch ya dan menguji sebuah blok kode. Namun kita tidak selalu ingin pernyataan tersebut menguji seluruh blok. Nah, kata kunci break ini pada dasarnya itu menonaktifkan pernyataan switch tersebut. Nah, keluarnya blok switch akan menghentikan eksekusi lebih banyak kode dan menguji kasus dalam blok. Jadi ketika kita memakai break ini artinya eh, kondisi yang kita ulangi ini akan apa namanya akan dihentikan. Nah, seperti itu. Ini ya variabel x switch-nya x case-nya 1 berarti 2. Dia itu masuknya 2. Hmm. Plus jadi dia itu masuknya apa ya? Wah, ini ya. Apa? Bentar. Berarti 1. Cek. Kalau 5, loh, kok salah? Loh, bentar. Kok salah ya? Masa 5 sih? Masa apa yang akan keluar? What's the output of this code? Variable x sama dengan 3, switch x sama dengan kayak 1, dokumen written x. Ya berarti kayak seharusnya 3 sih. Loh, kok incorrect ya? Gimana sih? Ya gini loh, dia itu oke, the default keyword. Nah, ini ya. Default. Nah, ini ya default ya. Nah, saya sih ini default ya. Ketika warna yang dipilih itu tidak ada, maka default keywordnya akan ini. When no match is found, ketika yang dicari itu tidak ada. Bentar. Gimana sih sebenarnya? Ini dia itu mau nampilin apa sih sebenarnya yang switch statement ini? Mungkin sampai switch statement aja ya. Karena banyak sih sebenarnya kan, karena banyak ya bahasannya ya. Multiple if else statement, continue, switch statement, one for each possible answer, break keyword itu artinya ini. Kita lihat sih sebenarnya dia itu kalau mau nampilin itu gimana sih sebenarnya. Ini mau nampilin apa sih? Ini sebenarnya mau nampilin apa sih sebenarnya? What's the output of this code? Kode tersebut menggunakan pernyataan if untuk memeriksa nilai variabel x dan menghasilkan nilai yang sesuai berdasarkan kasus yang cocok. Nah, nilai x itu kan diinisialisasi dengan 3. Nah, switch x itu memeriksa nilai x yang ada 3. Terdapat setiap case yang tidak ada cocok dengan karena hanya ada case 1 dan case 2. Karena tidak ada case yang cocok, blok default akan dieksekusi. Berarti jadi outputnya itu nanti 8. Oh, jadi yang dipanggil itu 8 ternyata.
Jadi X ditambah 5 hasilnya 8. Oh, dan saya menghilangkan semua ini. Oke, 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 oke. Iya, ya, benar, 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 benar. Jadi yang dijalankan itu defaultnya ya. Saya lupa berarti ya. Oke, 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 oke. Looping, while loop, the loop, do while loop, break and continue. Ini kelihatannya sampai switch statement aja ya. Soalnya pusing juga ya switch statement ya. Saya juga ini kan kehilangan ini 3 ya. Oke, jadi cukup sampai sini ya untuk pembahasan tentang apa namanya conditional loop. Jadi kita cuma bahas sampai the switch statement. Jadi selanjutnya kita akan bahas tentang for loop ya. For loop, while loop, do while loop, break and condition, sama modul 3 kuisnya apa. Dan kita akan bahas tentang ini, the snail in the wheel. Oke, cukup ya. Terima kasih.